Shalom God Lovers, mari hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena di dalam hadiratnya, engkau akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, haleluya. Biar surga bumi menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami menyembah-Mu. Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Oh, haleluya Lord. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini mari bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan renungan singkat pada pagi hari ini saya beri judul Tetap Segar. Saudara-saudaraku, kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, Alkitab bilang begini: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan seorang penjual bunga, saya kebetulan dari dataran tinggi Tanah Karo, di sana ada banyak keluarga juga yang menjual bunga. Kalau seorang penjual bunga, maka untuk mempertahankan bunganya tetap segar, tidak menjadi layu, dia ambil koran lalu dibungkus bunga itu, kemudian bunga itu dimasukkan dalam satu ember yang sudah diisi dengan air, dan si penjual bunga berusaha sedemikian rupa untuk tidak langsung menerima terik matahari dengan bunga yang dijual itu, sehingga kalau ada orang yang datang untuk membeli bunga itu tetap kelihatannya segar. Demikian juga tentunya apa yang kita sedang alami dalam perjalanan kita, bahwa nggak selalu kita menjadi kuat, dan ada kadang-kadang waktunya kita seperti orang yang layu. Tapi Alkitab dengan sangat jelas hari ini berkata bahwa orang yang tetap merenungkan firman Tuhan, yang memegang firman Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dikatakan, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Satu waktu saya melihat dua jenis pohon ketika Jakarta pernah mengalami kemarau yang cukup panjang. Saya sedang berolahraga di Gelora Bung Karno. Saya melihat hampir semua daun-daun pohon yang ada di Gelora Bung Karno itu menjadi kuning dan mulai berjatuhan. Kenapa? Karena sedang dihadapkan dengan musim kemarau yang panjang. Lalu saya bandingkan lagi dengan pohon yang ada di dekat rumah saya di daerah Cempaka Putih. Pohon itu di pinggir kali, dan pohon itu daunnya tetap hijau, belum kuning dan tidak berguguran. Nah, saya lihat apa yang membedakan sebenarnya. Bukankah dua-duanya pohon itu sedang mengalami di musim yang kemarau, musim kemarau yang panjang? Tapi yang membedakannya adalah pohon yang ada di Gelora Bung Karno, dia tidak memiliki cukup makanan, tidak memiliki cukup air untuk membuat daunnya tetap hijau. Tetapi pohon yang di dekat kali yang ditanam itu, dia memiliki nutrisi yang cukup, memiliki air yang cukup, sehingga daunnya tetap hijau. Ini berbicara mengenai apa? Untuk tetap kita menjadi segar sekalipun ada musim terik, sekalipun ada musim kemarau yang panjang sedang menghantam kita, mungkin dalam persoalan rumah tangga kita, mungkin di dalam persoalan pekerjaan atau ekonomi kita. Tapi saya percaya bahwa sepanjang akar rohani kita tetap nancap ke air, tetap nancap ke dasar sungai itu, maka dipastikan kita menjadi orang yang akan tetap kuat dan menjadi orang yang tetap segar. Nah, kenapa? Karena kita sedang memiliki kedekatan, kita sedang menerima nutrisi rohani dari Tuhan yang membawa kita mengalami kesegaran. Nah, hari ini, pada pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi musim-musim kering yang saudara sekalian hadapi, yang saudara sekalian alami hari ini. Tetapi yang menentukan kita akan tetap segar waktu kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, waktu kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena kedekatan atau keintiman kita dengan Tuhan, di sanalah kita menemukan nutrisi rohani yang akan membuat rohani kita tetap segar sekalipun kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada. Dan pada pagi hari ini rahasianya, untuk kita mengalami kesegaran di dalam Tuhan, tetap segar dalam Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran tadi, hanya satu kuncinya: bagaimana kita tetap mengalami keintiman yang dalam dengan Tuhan, deep intimacy dengan Tuhan dalam perjalanan kita ke depan. Nah, kenapa? Karena nutrisi rohani kita akan temukan waktu kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau kita baca pada ayat tadi, ada lagunya dengan gini: ia seperti pohon ditanam di tepi air, apa yang dibuatnya berhasil. Kalau tetap segar, artinya ada musim
sebentar lagi kita akan melihat buah. Kita akan menerima apa yang menjadi kerinduan kita. Kenapa? Karena kita memiliki daun yang tetap segar, di mana kita tetap mengalami kedekatan persekutuan dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, bangun terus keiman kita dalam Tuhan, sebab di sanalah sumber kesegaran kita dan kita mendapatkan pertolongannya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat renungan singkat pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi kebutuhan kami. Kami mau membawa hidup kami supaya kami memiliki akar-akar rohani yang menerima nutrisi daripada kedekatan kami dengan Tuhan, sehingga kami akan tetap segar. Dan ketika kami tetap segar, kami akan melihat ada jawaban, ada buah, ada hasil yang sedang kami nantikan dari Tuhan yang kami kenal. Hari ini kalau ada anak-anakmu yang sedang seperti mengalami musim-musim kering, sedang mengalami musim-musim paceklik, dan hari ini sepertinya mereka sudah mulai berguguran, aku berdoa supaya kami kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mencari Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, kami bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kami terus mengalami kesegaran, tetap segar dalam Tuhan, dan kami menerima apa yang kami rindukan daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dengan video ini, mari like, subscribe, dan juga bagikan bagi yang lain. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.